kesempatan kali ini kita akan melakukan perbaikan satu unit mesin cuci LG yang mengalami keluhan tidak bisa membuang air di saat proses spin ya. Biasanya untuk keluhan seperti itu pada umumnya itu terjadi kerusakan seperti itu karena di bagian motor drainnya terdapat sesuatu yang mengganjal seperti koin. Namun tidak menutup kemungkinan kerusakan di bagian komponen atau spare part bagian modul juga bisa mengakibatkan keluhan kerusakan seperti tersebut ya. Oke, tanpa ada basi langsung saja. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhadapan langsung dengan satu unit mesin cuci yang akan kita perbaiki atau yang mengalami keluhan tidak bisa membuang air ya. Di sini kita lihat di dalam tabungnya masih ada airnya ya. Perhatikan di dalam tabungnya masih ada air. Dan sebelum kita melakukan pengecekan di bagian komponen, alangkah baiknya kita tes terlebih dahulu seperti apa respon dari motor drainnya ya. Kita nyalakan, kita power, lalu kita spin. Nah, dalam kondisi seperti ini seharusnya motor drain itu bekerja ya. Motor drain itu seharusnya bekerja. Namun di sini motor drain tidak bergerak sama sekali. Itu pertanda kalau memang motor drainnya bermasalah ya. Teman-teman perhatikan di dalam tabungnya sudah berputar namun airnya tidak keluar sama sekali lewat pembuangan ya, dan motor drainnya tidak bergerak sama sekali. Nah, tahap-tahap yang akan kita lakukan untuk melakukan perbaikan mesin cuci yang mengalami keluhan seperti itu, yaitu yang pertama kita akan mencoba mengetes voltase dari output yang menuju drain motornya ya. Jadi di sini kita akan mencabut kabel drain motor yang ada di bagian bawah itu ya. Oke. Ini nol. Nyemut motor drain jenengan. Karena di dalam tabungnya masih terdapat banyak sekali air, jadi kita wajib membuangnya terlebih dahulu airnya ya. Anu niki tang pundi Pak? Selange niki Pak. Selang niki. Anu pembuangannya niku. Oh, langsung paralon nggih Pak. Iki pun boten napa-napa lah. Kejar boten napa-napa niki Pak. Oke, apa ini? Nah, cara untuk membuang airnya teman-teman cukup congkel bagian sini ya sampai drainnya menarik seperti ini. Nah, ini cukup keras ya. Oke, airnya sudah keluar seperti itu ya cara membuangnya teman-teman. Perhatikan bagian bawah airnya keluar, berarti di dalam drain pumpnya ini atau pembuangannya itu tidak ada kotoran atau koin yang mengganjal ya. Itu pertanda kalau memang motor drainnya yang bermasalah atau modulnya. Nah, untuk memastikan nanti kita akan coba tes modul apa namanya drain motornya. Nah, ini airnya sudah kita keluarkan semua ya teman-teman. Sudah tidak ada cabut terus ini untuk setruman. Oke, airnya sudah kita keluarkan semuanya ya. Nah, dan tahap selanjutnya kita akan melepas kabel yang terhubung dengan motor drain ini teman-teman. Ruliring noro di lurus. Oke, lepaskan ini ya kabel bagian bawahnya untuk mempermudah kita dalam proses
Oke, sini ya kita lepaskan. Di sini ada kabelnya. Bismillah. Oke, teman-teman bisa perhatikan ini adalah soket yang menuju motor drain atau solenoid drain ya. Di sini kita sediakan motor drain yang baru. Ini baru ya, original LG. Teman-teman bisa perhatikan kodenya, serinya. Ini asli punya LG ya, bukan kaleng-kaleng. Oke, lalu kita pasang seperti ini teman-teman. Dan setelah itu kalian pastikan ini dalam narik tuasnya ini dalam kondisi tertarik full ya. Setelah itu kalian coba nyalakan spin. Ini cara sederhana ya untuk memastikan kalau sudah ada motor drainnya. Kalau memang sudah ada ganti motor drainnya. Nah, di sini narik teman-teman, itu berarti untuk motor aliran listrik yang ada di bagian motor drain itu memang normal ya, tidak ada kendala. Jadi sudah kita pastikan kerusakan itu terjadi karena motor drainnya yang rusak, bukan karena modulnya ya. Ini cara ini kita lakukan pengetesan apabila teman-teman memang sudah ada motor drainnya ya. Jadi karena memang kita sudah bawa dari rumah, namun apabila teman-teman masih kurang yakin sebelum membeli motor drain, oh ternyata kita sudah membeli motor drain tapi kok hasilnya masih sama aja. Jadi sebelum membeli sebuah motor drain itu, karena ini harganya juga lumayan mahal ya, lumayan mengurangi di kantong. Jadi teman-teman harus tes dulu sebelum tes dulu aliran listrik di sini ya, sebelum teman-teman membeli motor drainnya. Barangkali nanti kita sudah belikan motor drain kok ternyata yang rusak modulnya, kan motor drainnya jadi sia-sia, tidak terpakai. Di sini teman-teman harus pastikan terlebih dahulu seperti ini ya. Sediakan sebuah multitester ya. Posisikan di posisi AC ya, lalu tancapkan probe-nya di posisi yang mana ya. Pokoknya kita tes dulu satu persatu ya. Ini seharusnya mengindikasikan keluar tegangan 220 volt ya. Coba kita nyalakan mesin cucinya. Ya, spin. Nah, teman-teman bisa perhatikan di situ keluar angka 204 volt ya, berarti itu driver dari motor drainnya itu tidak bermasalah. Memang yang rusak itu motor drainnya ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini nilainya sudah berganti 227 volt ya. Ini sementara. Nanti setelah itu pindah ke posisi pin yang sebelahnya ya. Oke, seperti itu ya, untuk memastikan bahwa benar-benar yang rusak itu atau modulnya itu tidak bermasalah ya. Langsung saja kita ganti motor drainnya teman-teman. Cara untuk mengganti motor drain itu ya cukup sederhana dan cukup mudah. Teman-teman buka cover bagian belakang ini sudah terbuka semua. Setelah itu kalau sebenarnya nggak perlu buka cover sebelah sini juga nggak masalah sih, cuman untuk mempermudah kita saat proses analisa
teman-teman bisa lepaskan ya sebentar. Kita tinggikan dulu kameranya biar bisa lihat bagian bawahnya. Kelihatan apa enggak teman-teman ya? Kelihatan kayaknya lah. Kelihatan lah, masa enggak kelihatan? Kelihatan ya. Kita gunakan obeng bisa, kunci 10 juga bisa T ya, karena di sini kita bawanya cuman kunci T10 kunci obeng, jadi kita nggak bawa kunci T10. Kita lepaskannya dengan menggunakan obeng aja ini ya, karena ini bisa dilepas dengan menggunakan obeng. Untuk motor drainnya itu ada 3 baut yang perlu kita lepas teman-teman. Satu baut terlepas. Ini adalah teknik-teknik yang mungkin mudah dipahami, tanpa belajar pun bisa ya. Nah, kita sudah melihat dari konstruksi motor drain terpasangnya ya. Kan kadang-kadang orang itu bingungnya pas waktu proses pelepasan. Ketika sudah terlepas bautnya, teman-teman yang masih belajar itu kadang-kadang masih diongkel-ongkel seperti itu ya. Tahun ya. Gitar. Oke. Bautnya sudah kita lepas semua ya. Aduh. Oke, ayo mundur. Nah, dalam tahap ini biasanya teman-teman itu bingung, atau teknisi yang masih belajar itu bingung melepasnya. Ini kok masih nyantel seperti ini, nggak mau lepas ya. Kelihatan apa enggak ini di zoom ya. Nah, ini kok masih nyantel. Ini caranya cukup sederhana sebenarnya, ini cuman didorong ke atas seperti ini lalu keluarkan seperti ini. Nah, kan bisa terlepas ya. Jadi motor drainnya sudah terlepas seperti ini. Setelah itu kita pasang motor drain yang baru teman-teman. Kalau yang ini itu tadi yang sudah rusak, dan ini yang baru ya. Teman-teman bisa perhatikan terminalnya di sini juga masih cukup bagus ya. Ini motornya tidak rusak, namun kemungkinan gearnya yang aus, karena gear di dalamnya itu terbuat dari plastik semua. Kita pasangkan ya. Miring mana bro? Oke, proses pemasangannya juga sama seperti pembongkaran tadi ya, hanya kebalikannya saja. Jadi bautnya podo nanti memang.
Oh, cepet Banyu terus sumur ya, barang Pak? langsung, Pak. banyune orang kaya. Pokoknya cepet terus barang ngerlang aku ini saringane. Tapi lebih jam. Suwe ngeler air. Cepet dibersih kudun. Buang. Oke teman-teman, sini proses pemasangan sudah selesai. Kita pasang bagian bawahnya, tutupnya ya, ini biar nanti kita nggak lupa. Udah, yuk. Setelah itu kita akan coba nyalakan teman-teman. Kita tes ya. Perhatikan. Nah, itu sudah menarik ya. Nah, teman-teman perhatikan, tuas ini sudah menarik ya. Itu pertanda kalau airnya pun sudah membuang tuh. Sudah habis ya. Oke. Cuman orang terbang. Apa air? Solokan. Dan kita simpulkan di sini kerusakan itu terjadi bukan karena modulnya, namun motor drainnya yang mengalami kerusakan ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat semua ini ya. Jangan lupa tonton video kita berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.